أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya saya so tahu ya. Kayak udah jadi pengusaha aja Ustadz, judulnya semua bisa jadi pengusaha, atau siapa semua bisa jadi pengusaha, orang susah kok jadi pengusaha. Nah, saya mendengar di Twitter, di Facebook, di omongan kanan dan kiri, selama Anda bilang susah jadi pengusaha, maka akan susah selama-lamanya. Jangan bilang aja udah enteng itu, insya Allah atas izin Allah enteng, gampang. Lagian kan yang kita pelajari bukan jadi pengusaha karena modal gede. Kalau jadi pengusaha karena modal gede, kasihan pengusaha yang nggak punya duit. Nggak bisa dong jadi pengusaha. Kita mendorong orang menjadi pengusaha dengan bermodalkan Allah. Ya, ini sama kok prinsipnya kayak bisa nggak sih beli makanan di restoran atau beli pakaian buat anak kita, tapi tidak pakai duit. Sama. Kalau belanja itu harus pakai duit. Kasihan sekali orang-orang miskin yang nggak punya duit. Masa dia nunggu punya duit dulu baru makan? Nunggu punya duit dulu baru kemudian beli pakaian? Teringatlah kisah yang barangkali mungkin udah pernah saya sampaikan di layar kaca Antv ini, atau mungkin belum tapi di luar. Ada seorang ibu ya dari keluarga yang miskin sekali. Dia punya anak keturunan ya sekitar 2 orang apa 3 orang begitu. Kemudian dia bilang sama anak-anaknya, tahun ini siapa yang menjatuhkan kupon zakat di rumah kita, tolak. Tolak. Jangan mau lagi tahun ini kita menerima kupon. Lalu kita ngantri di barisan orang-orang yang pengen dapat beras, dapat duit, dapat pakaian. Jangan. Nomor, dia bilang. Jangan lagi. Kita tahun ini bergerak menjadi muzaki. Menjadi orang yang justru berzakat. Dengan cara apa? Dengan cara kita memotong ya jalur miskin minta. Jangan minta. Dan si ibu ini disiplin dengan keyakinannya, sampai kemudian pada satu saat menjelang hari raya, ibu ini menghibur hati anak-anaknya. Dia bilang, ayo nak kita ke pasar. Anak-anaknya nanya, ngapain mak kata pasar? Ngeliat-liat baju lah, ngeliat-liat pakaian. Anak-anaknya bilang, tapi kan mak kita nggak ada duit. Ya nggak apa-apa, kita main aja, kita lihat. Kita tunjuk yang mana yang kita mau, kita minta sama Allah, nak. Insya Allah, Allah pasti akan memberi kita pakaian. Memberi kamu pakaian baru, supaya kamu bisa seperti anak orang lain, berpakaian baru. Tapi ma, kenapa dari orang lain ma tolak? Kalau emang ma pengen, saya adik-adik pengen, ya, ini cerita Masya Allah, ini cerita. Saya ini, belum menjadi pelaku keyakinan total ya. Masih kadang-kadang suka nggak yakinnya datang gitu. Tapi beda nih dengan cerita yang satu ini. Si ibunya meyakinkan anaknya bahwa kita datang kepada Allah meminta pakaian yang kita tidak tahu bentuknya, tidak tahu warnanya, tidak tahu jenisnya, akan berbeda dengan kita datang meminta pada Allah. Udah ada bayangan pakaiannya kayak apa, bajunya kayak apa, warnanya seperti apa, modelnya gimana. Anak-anaknya jalan ke pasar. Sampai pada suatu toko ditunjuk, ini baju merah ini berapa harganya. Percis deh kayak ilmu kita kan begitu. Kita bayangin, kita visualkan, visual afirmasi ya. Ini ibunya gitu, ini pakainya berapa, ini bertanya. Anak-anaknya kemudian liatin, maknya pada nanya, coba nih jajan, sedang nggak? Ya?
Ini kan brother percuma sebenarnya kalau orang nggak ada duit kok gitu. Ini yang saya bilang, prinsipnya sama tuh. Jadi pengusaha nungguin ada modal, udah nggak bakal maju. Ada Allah, ada segala yang kita pelajari sampai hari ini. Si ibu ini subhanallah alhamdulillah. Begitu lebaran tiba, anak-anaknya tidak berpakaian baru. Lo kan udah minta sama Allah. Minta tuh proses bos. Tidak ada juga kewajiban buat Allah, lalu harus mengabulkan doa saudara. Tapi kan kata Ustaz, iya. Makanya diperlukan kesabaran. Tahu nggak apa yang terjadi? Toko itulah yang kemudian diserahkan dari Allah untuk si ibu dan si anak-anak ini. Masih ingat cerita tentang bab sholawat? Ada seorang ya tukang nasi uduk yang pengen sekali rumah yang di depan. Dia berselawat kepada Rasulullah. Diselawatin tuh rumah, dibacain sholawat. Alhamdulillah. Seminggu berjalan rumah itu ada tulisannya dijual. Dia tancap terus sholawat. Alhamdulillah, seminggu kemudian rumah itu kebeli. Tapi kebeli sama orang lain, bukan kebeli sama dia. Tapi dia nggak diem. Dia terus lagi sholawat. Wajar kan, dia nggak bayar DP-nya, nggak nanya harganya. Tapi si ibu ini memang beda dengan kita. Dia terus berselawat. Sampai kemudian rumah itu kejual lagi, kebeli lagi sama yang lain, kejual lagi, kebeli sama yang lain. Pembeli yang keempat itu adalah anaknya sendiri. Rupanya yang dilakukan sama orang tuanya jatuh ke tangan anaknya. Dan uniknya, amazingnya, ajaibnya, miracle-nya, anaknya ini tidak pakai duit. Sebab apa? Sebab dinikahi sama pemilik yang ketiga. Subhanallah. Pokoknya mah kalau ada Allah ya, segalanya insya Allah jadi mudah. Easier for us, bakal jadi lebih mudah buat kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang apa ya judulnya? Olahraga. Iya. Harusnya saya jangan pakai baju batik ya. Masa olahraga ngomong olahraga pakai baju batik? Ya deh, karena kita akan membahas olahraga dari sisi yang lain. Jangan kemana-mana. Mudah-mudahan kita menjadi pengusaha yang sehat. Amin. Saudara, hari ini kita belajar ya salah satu cara menjadi pengusaha. Semua bisa jadi pengusaha ya. Olahraga. Hari ini kita akan membahas olahraga. Ustaz, ngomongin olahraga bajunya batik. Iyalah. Ini apa ya, tidak menyesuaikan kostum ini. Pembahasannya tentang olahraga tapi pakai bajunya batik. Yo, nggak apa-apa deh. Itu olahraga batinnya, olahraga pikiran. Apa sih maksudnya Ustaz ngomongin olahraga enggak apa loh? Itu kan bukan sesuatu yang Ustaz harus omongin. Ustaz tuh ngomongin apa aja, termasuk olahraga. Urusan olahraga umat nih, urusan olahraga jamaahnya, urusan olahraga lingkungannya. Ini juga menjadi salah satu hal yang mesti diseru sama Ustaz. Tapi Ustaznya olahraga enggak? Itu yang saya bilang. Dengan membahas ini, mudah-mudahan saya jadi olahraga. Biar perut kecilan dikit, biar agak kurusan, biar ideal, stabil. Jangan difokusin ke perut saya ya. Udahlah, pokoknya saya bismillah, saya asal ngajar tuh ya, saya pengen meraktekin. Dan saya ngajar yang sudah saya praktekin. Ada dua nih. Ini ngajar di sini nih. Ngajar. Oke. Ada yang sudah saya lakukan, lalu saya ajarkan. Ada yang saya belum lakukan, saya akan melakukan. Ini dia enak yang ngajar. Saya ngajarin bab sedekah, alhamdulillah. Saya ngajarin puasa Senin Kamis. Nah, puasa Senin Kamis ini belum saya lakukan. Puasa Daud belum saya lakukan, tapi udah mulai ini saya ajarin supaya apa? Supaya saya kemudian bisa puasa Daud, supaya saya bisa puasa Senin Kamis. Alhamdulillah. Dengan mengajar saya termotivasi untuk kemudian melaksanakan apa yang saya ajar. Hari ini saya membahas tentang olahraga. Sehat itu mahal. Sehat ini seharga perusahaan yang Anda bangun, percaya nggak? Sehat ini saya ulangi ya, seharga pabrik, toko, perusahaan, ya, warung yang saudara bangun. Jadi ketika saudara sehat, ketika saudara kemudian jauh dari penyakit, subhanallah, saudara punya kekayaan yang plus-plus. Buat yang sedang terbaring sakit, kita doain dulu sebentar ya, yang lagi sakit. Siapapun dari saudara yang sedang melihat tayangan ini dan punya penyakit, mudah-mudahan Allah hilangkan penyakitnya. Anak-anak saudara, istri saudara, suami saudara, orang tua saudara yang punya penyakit. Kita lagi ngomongin bab olahraga, barangkali ada yang sedang menangis karena dia sedang sakit. Apakah itu penyakit yang
ringan, apalagi penyakit yang berat, kita baca suratul Fatihah. Kita rame-rame bacain Fatihah, mudah-mudahan semuanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan orang-orang yang sabar, ikhlas, dan diampuni oleh Allah, dicuci Allah dengan penyakit itu segala dosa-dosanya. Ala hadhihi niyyah likulli niyyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan Fatihah ini juga bisa menjadi obat buat mereka semua yang sakit, agar Engkau angkat penyakitnya, untuk penyakit orang-orang di sekitarnya, yang ada di dekatnya, dari orang-orang yang mereka cintai, dari orang-orang yang mereka sayangi, dan untuk segenap penyakit kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat di seluruh duniamu ya Allah, dan untuknya sehat agar terjaga dari segala penyakit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa lana. Salah satu penyebab kemudian badan kita sakit adalah kita kurang olahraga. Andai segala yang sunnah terpenuhi, mungkin badan kita sehat juga tanpa olahraga yang berarti. Contoh, jalan bolak-balik ke masjid, ini sudah hampir tidak ada, kecuali segelintir orang. Segelintir orang pun sekarang sudah tidak sehat jalan itu. Kenapa? Karena jarak dari rumah dia ke masjid itu dekat sekali. Ada yang buka pintu langsung masjid. Dia tetanggaan sama masjid. Ada yang tinggal nyebrang doang, udah masjid. Ada yang cuma di 30 meter udah masjid. Orang zaman dulu masjidnya jauh-jauh. Jadi dia sehat. Dia pergi lewat kanan, pulang lewat kiri. Masya Allah. Terus, andai kemudian sunnah hidup lagi, sholat duhanya 12 rakaat. Ustadz, boleh nggak sih kita nganggap duha itu sebagai olahraga? Kalau buat saya nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa. Asal jangan lihat olahraga aja. Usolli olahraga ya. Nggak ada. Usolli sunatat duha. Bahwa doa kita supaya ini segala. Kan gini ya. Allah kan yang menciptakan gerakan toh. Karena dia yang tahu kita nih. Kita ini makhluknya, ciptaannya. Maka Allah tahu gerakan yang pas buat kita apa. Salah satunya dia duha. Kedua gerakannya itu. Saat. Ini kan kayak Tai Chi Master aja melewat nih. Nah, gitu. Subhanallah. Tapi siapa pengusaha yang sholatnya 2 rakaat saja lewat, apalagi di 12 rakaat? Saya bener loh. Saya kalau zuhur tuh, ya pengennya tuh, ya coba dah siapa di antara saudara yang pernah bersama saya itu. Insya Allah saya kalau nggak lagi buru-buru ya. Tapi persoalannya itu saat kita buru-buru melulu, emang susah sih. Harusnya ngatur gitu ya. Kita sholat duhanya, sholat zuhurnya, kita 12 rakaat. 4 sayap kanannya, qobliyah, 4 intinya, 4 ba'diyah. Gerakan kita ini 12 rakaat. Ini sama olahraga tuh. Berapa puluh rakaat dalam satu hari, itu menyamai berapa kemudian kilometer yang kita jalan. Apalagi kalau kemudian sebagai seorang pengusaha, calon pengusaha dan atau siapapun profesi saudara, olahraga dipentingi. Habis sholat subuh kita jalan kaki yang jauh. Pulang minta dijemput sama anak, kejauhan nih gue jalan. Ya dah, kita terusin lagi ya. Masih ada berapa segmen ya? Berapa segmen kita? Masih ada 1. Insya Allah kita teruskan setelah yang 1 ini. Ya, bagaimana tipsnya olahraga tapi mengandung ibadah. Subhanallah. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah, saya berkenan diizinkan oleh Allah dan Allah pun mengizinkan saya menyampaikan hal ini. Olahragalah supaya badan kita jadi sehat. Ada olahraga otak, kita ngaji, kita berpikir yang baik-baik, jangan berpikir yang buruk-buruk, jangan berpikir kotor, jangan merencanakan sesuatu yang jahat. Ini sesungguhnya kita olahraga otak. Otak kita nanti tidak akan memproduksi sel-sel yang jahat, sel-sel yang jelek yang membuat kita malah menjadi punya penyakit isi putar kepala. Ya, hari ini saya berdoa kepada Allah agar saya pun mencintai olahraga ya. Emang nih, mestinya di usia saya ini lagi gagah-gagahnya nih, ya lagi gagah-gagah olahraga, mestinya gitu. Ya ini ada pernah saya ikut lomba jalan sehat ya, saya cuma ngebuka doang, habis itu ikut mobil panitia, kan nggak beres ini.
contoh yang tidak baik ini. Insya Allah saya akan perbaiki diri, saya akan bersama saudara semua, insya Allah saya akan olahraga. Insya Allah. Sejauh ini sih saya sudah mulai ya. Udah mulai kalau lagi break gitu, kita lompat-lompat dikit. Ya insya Allah lah. Saudara, terus apa sih bedanya Ustadz menyampaikan olahraga dengan olahraga beneran yang menyampaikan olahraga? Di sini bedanya. Bagaimana saya sebagai seorang ustadz mengajarkan diri saya dan saudara semua olahraga yang kemudian membawa saudara menjadi ibadah. Olahraga yang membawa saudara kemudian bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh ini, saudara begitu lari pagi nih ke Monas, ke Ancol atau ke Senayan gitu, atau kemana di kampung Anda, di kabupaten Anda, ente bawa duit agak lebihan dikit. Paham? Bawa duit agak banyakan dikit. Jadi olahraga plus apa? Olahraga plus sedekah. Ente deketin nih tukang ketupat yang lagi manyun, lagi ngipasin. Ente deketin, bang, masih banyak ketupat nih. Masih pak, ya udah, jualan yang bener ya. Assalamualaikum. Insya Allah dikelipakan pak. Ente nanya doang, enggak yang bener. Pak, ketupat 1. Masih ada berapa piring pak? Saya hari ini persiapan bawa 100 piring. Oh iya sebentar ya pak. Kumpulin tuh yang pada olahraga. Siapa yang mau ketupat siapa? Sini. Hari ini pagi ini saya yang bayarin. Insya Allah tuh. Insya Allah. Ini namanya olahraga plus sedekah. Tukang ketupat juga akan senang. Tukang ketupat akan senang. Subhanallah. Kalau tukang ketupat udah senang, orang-orang ikut olahraga udah pada senang. Insya Allah. Insya Allah Allah ngasih sehat juga. Ngasih sehat dari senyumannya tukang ketupat. Ngasih senyumannya dari siapa? Dapat pahala dari senyumannya orang-orang yang dibayarin. Kira-kira begitu. Terus ente makan soto. Makan soto kalau bisa olahraga kita suka nyoto nih. Nah, gimana supaya sehat? Ikut nyuci piring. Ikut nyuci piring tukang soto. Insya Allah namanya itu pengusaha iseng. Pain nyuci piring. Enggak lah, maksud saya begini, tanya tukang soto. Bang, punya anak berapa? Ada 2 anak saya pak. Sekolah di mana? Ada dekat sini, SD Cikini, sini depan. Oh, kelas berapa? Kelas 3. Siapa namanya? Jamil. Oh ya udah. Kelihatannya kan kayak nggak ada apa-apa ya. Kelihatannya kayak nggak ada apa gitu, nggak ada titik apa koma gitu. Ternyata salah. Habis selesai kan kita pengusaha dong, jaringannya kan ada ya kan. Kita SMS staff kita, tolong ente ke Cikini, ada anak kelas 3 namanya Jamil, lo bayarin sampai kelas 6-nya, tutup langsung. Subhanallah, ini dia olahraga tak mantap. Terus bikin teman-teman satu kantor, ayo kita semua pakai sepeda. Kita sepedahan. Tapi jangan lupa bawa kemoceng. Bawa kenpel. Bawa ember. Ya, ngapain coba? Habis kita olahraga pagi, pulangnya mampir ke masjid. Kita duha. Habis duha, kita lapin masjid. Kita kemudian pelin itu kemudian lantai masjid. Kita bersihin karpetnya, kabang-kabangnya segala macamnya. Allahu Akbar, ini dia olahraga plus ibadah. Cakep kan? Jangan ente jadi pengusaha olahraga ya. Pengusaha nih. Olahraga pakai celana pendek. Yang putri pakai celana pendek, yang putra celana pendek. Aurat putra itu tetap ngidengkul. Ngidengkul aurat putra. Ustadz, jadi nggak enak nih ngomongnya. Pokoknya istighfar aja dah. Udah banyak istighfar dah. Saya juga udah banyak istighfar, saya doain. Mudah-mudahan antepet top dah udah. Insya Allah. Ya pokoknya aurat perempuan, nih aurat. Dijaga, auratnya jaga, ya Allah. Teman-teman saya pada selamat. Ya, saudara-saudara semua, jangan cuman olahraga, tapi isilah dengan olahraga yang bisa membuat kita menjadi bukan saja sehat lahir, tapi sehat batin. Bertambah kantong kita punya rezeki karena kita sambil olahraga, sambil sedekah. Nggak ada salahnya ente olahraga dengan mengajak 10-20 anak-anak yatim. Terus bilang, kita sepedahan. Maaf pak, kami nggak punya sepeda. Justru itu nanti bapak beliin sepeda. Ya mau ya. Mau pak, oke kalau gitu ntar bapak beliin sepeda, kita olahraga bareng. Sambil belajar 2-3 ayat ya. Belajar Ar-Rahman, belajar kemudian Waqiah dan segala macamnya. Pemirsa, selamat olahraga. Jangan lupa bertebaranlah di muka bumi ini dengan membawa banyak lagi hikmah, banyak lagi kemudian visi misi. Jangan cuma olahraga, tapi isi itu olahraga dengan hal-hal yang membuat Allah menjadi suka dengan kita. Jazakumullah, kembangkan lagi kreatif olahraga supaya Allah menjadi senang dengan kita semua, lalu membuat kita punya usaha menjadi maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.